Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada saat sekarang ini kita berada di penghujung tahun 2024. Sebentar lagi, kurang beberapa hari lagi, kita memasuki tahun 2025. Bertambahnya tahun, bertambah pula usia kita. Tapi pada hakikatnya, usia kita itu berkurang. Kalau diberi jatah Allah usianya 63, sekarang usianya 60, berarti kurang 3 tahun. Sedikit mulai dari detik, per menit, per jam, per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Itu adalah
eksistensi keberadaan diri kita, pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Akan tetapi dengan berkurangnya usia, bertambahnya dan dekatnya orang itu menuju satu kematian, tapi kadang-kadang dilupakan. Ya, Pak Ikhwan usianya berapa? 62. Pak Amirin 59. Kurang 1 tahun berarti 60. Pak Toh usianya 72. Usia 72 ini kelihatannya gimana Pak Toh? Apa masih kurang atau sudah cukup atau gimana? Apakah dikasih Allah usia 72 ini kelihatannya kok cepat gitu ya? Iya. Iya, kelihatan cepat. Dikasih usia 72 kelihatan cepat. Ya. Pak Amirin 60, 59 mau 60, 61 kelihatannya cepat. Makanya kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang dipanggil ini iman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina kafaru, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil iman. Berarti ini adalah ayat-ayat yang khas, khusus. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Yang diingatkan oleh Allah. Iman yang bagaimana? Ya, misalnya di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Di dalam ayat-ayat yang lain, yang tadi dipanggil iman. Iman yang bagaimana? Yang mampu melakukan, ya, iman yang bagaimana yang dipanggil oleh Allah itu? Iman yang mencakup kriteria 3 aspek nilai-nilai keimanan. Iman bagaimana Pak Amirin? Segala perintah dan menjauhi larangan. Iman yang bagaimana Pak Tok? Iman taat, patuh dan mematuhi segala perintah Allah. Pak Ikhwan, iman yang bagaimana? Diperintah oleh Allah. Ya. Jadi yang dimaksud iman menurut bahasa itu apa? Percaya. Amantu billah. Percaya kepada Allah. Kemudian ilisannya iman, hatinya iman, perbuatannya iman. Lisannya iman. Amantu billah. Lisannya iman. Hatinya juga iman. Perbuatannya juga menunjukkan iman. 3 aspek nilai-nilai keimanan yang harus ada di dalam diri kita. Ketika lisannya iman, hatinya tidak, berarti
tidak memenuhi persyaratan. Hatinya iman tapi lisannya tidak, ya toh, berarti tidak sempurna. Hatinya iman, lisannya iman, perbuatannya tidak mendukung nilai-nilai keimanan juga tidak sempurna. Jadi lisannya iman, hatinya juga iman, perbuatannya juga iman. Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong sing beriman. Nah, konsekuensi lisannya beriman, ya, lisannya itu harus digunakan kebaikan, jujur, ya, mengucapkan itu yang baik-baik, ya, mengucapkan yang baik, berkata jujur, tidak menghibah, tidak namimah, ya toh? Kemudian tidak mengucapkan palsu. Jadi menjaga kemaksiatan lisan. Mengapa kita menjaga kemaksiatan lisan? Mengapa Pak Mirin? Kita harus menjaga jangan sampai ghibah, jangan sampai namimah, jangan sampai mengucapkan yang jelek. Kenapa Pak Mirin? Karena memperdulikan orang lain, merugikan orang lain. Di samping merugikan orang lain, apa Pak? Nah, benar selamat. Ucapan yang tidak benar, apa itu ghibah, apa itu namimah, atau yang lain, di samping itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ada dampaknya, dampak negatifnya juga berdampak kepada diri secara rohani. Secara rohani, secara hati, ketika ada orang yang ghibah, hatinya ada titik hitam. Diulangi lagi, titik hitam lagi. Diulangi lagi, titik hitam lagi. Ketika orang itu tidak tobat, tidak menyesal, tidak sadar kalau dirinya itu adalah ucapan yang kurang baik, ghibah dan sebagainya, berdampak kepada hati, maka hatinya akan gelap. Ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dampaknya, akibatnya diberi Allah hati, tapi hatinya tidak mampu memahami ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Di samping hatinya, walahum a'yunul la yubshiruna biha. Pandangan matanya tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adanul la yasma'una biha. Pendengarannya tidak mampu mendengar tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am. Orang yang seperti itu, ya toh, bagaikan binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Orang-orang itu adalah orang yang lalai, yang lupa kepada Allah. Itu dampak satu bentuk kemaksiatan lisan berdampak kepada hati, yang hatinya tadi tidak mampu memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Mengaji Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ngaji Al-Quran, tidak mampu menghayati apa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya membaca Fatihah ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya lisannya saja, hatinya tidak memahami, sehingga berdampak ketika sholat itu tidak khusyuk.
Sehingga ketika orang itu mampu menjaga hati, mampu menjaga lisan, mampu menjaga pendengaran, penglihatan, perbuatan, begitu juga diimbangi dengan taubat, maka hatinya bersih. Sehingga ketika sholat mampu menghayati bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Mulai dari takbir, doa iftitah, baca Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian terakhir. Nah, itu tadi berangkatnya dari iman, berangkatnya dari percaya. Iman secara lisan, konsekuensinya harus menjaga lisan dari kemaksiatan lisan macam-macam. Berbohong, kemaksiatan lisan. Ya, kemaksiatan lisan bisa juga ucapan yang takabur, menyombongkan dengan ucapan yang tidak baik, berangkatnya dari lisan. Nah, orang yang beriman, orang yang mampu menjaga lisan dan memfungsikan lisan untuk kebaikan. Zikir, la ilaha illallah. Lisannya baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lisannya untuk membaca Al-Quran, lisannya untuk membaca Asmaul Husna, lisannya adalah untuk apa? Untuk ucapan-ucapan yang manfaat kepada diri, manfaat kepada keluarga, dan manfaat kepada lingkungan yang ada. Ini adalah menjaga lisan dari satu kemaksiatan, begitu juga memfungsikan lisan untuk kebaikan. Itu adalah konsekuensi orang yang beriman. Itu masih lisan. Di samping lisan, hati. Apa hatinya itu? Konsekuensi dari orang yang beriman meyakini Allah di dalam hati, maka hatinya harus menghindari ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, riya, menghindari itu. Setelah menghindari itu, hatinya difungsikan untuk dzikrullah, hatinya itu. Hatinya diisi dengan kalimat Allah. Hatinya diisi dengan kalimat zikir, zikur qalbi. Kenapa? Karena baik dan buruknya seseorang tergantung hati ini. Kalau hatinya bersih, bermanfaat, amal perbuatannya baik. Tapi sebaliknya, tapi hatinya kalau banyak penyakitnya, berdampak kepada yang lain. Di samping hati, kemudian perbuatan, amal. Setelah diwujudkan dalam bentuk lisan, hati, kemudian dibuktikan dengan amal. Apa amal itu? Menjalankan sholat, mendatangi majelis taklim, membantu orang lain, gerakan-gerakan fisik dalam rangka untuk melakukan amal soleh. Makanya dipanggil tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wong sing iman. Imannya tadi, lisannya iman, hatinya iman, perbuatannya iman. Kemudian dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wong-wong yang beriman, takwalah kepada Allah. Apa takwa itu, Pak? Pak Amirin.
Takwa secara bahasa adalah wako iyaki wikoyatan, tunduk, patuh atau takut kepada Allah. Takwa menurut istilah gimana Pak Ikhwan? Menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Intisalu awamiri wajtinabun nawahi. Jadi kita diingatkan oleh Allah, wong iman. Yang iman tadi ada 3 aspek nilai-nilai keimanan. Setelah itu takwalah kepada Allah. Apa takwa itu? Apa yang diperintah oleh Allah kita lakukan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Tingkatan-tingkatan takwa, ada yang namanya takwal khawas, ada yang namanya takwal khawasil khawas, ada yang namanya takwal awam. Minimal kita berada di takwal awam. Apa takwal awam itu? Takwa syirku. Jangan sampai kita mempunyai sikap syirkul akbar, syirkul asghar, syirkul aghrab. Jadi takwal awam adalah takwa syirku. Syirkul akbar, syirkul aghrab, syirkul asghar. Kemudian takwal khawas yaitu menjalankan apa yang diperintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah secara mudawamah, terus menerus. Berat nggak Pak Mirin? Terus menerus. Kita dalam kondisi apa perintah Allah dilakukan terus menerus, apa yang dilarang oleh Allah secara umum ditinggalkan. Berat enggak? Berat. Itu adalah takwal khawas. Ada yang teristimewa, takwal khawasul khawas. Apa itu? Mayashghulu anillah. Orang yang sibuk setiap detik, setiap saat, setiap hembusan nafas selalu ibadah kepada Allah. Selalu sibuk untuk melakukan ibadah kepada Allah. Itu tingkatan-tingkatan takwa. Kemudian diingatkan Allah, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah diri kamu, perhatikan diri kamu, bekal apa yang kita bawa ketika menghadapi kematian. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan sangune apa. Bekalnya apa? Kita pulang ke akhirat itu loh, tidak ada batasnya. Selama-lamanya, kholidina fiha abada. Selama-lamanya. Gak ada batasnya. Kalau di dunia gak ada batasnya. Usia 63 ada batasnya, usia 73, usia 90, usia 100 ada batasnya. Tapi di akhirat kholidina fiha abada, selama-lamanya. Makanya sangunya, bekalnya harus banyak. Apa bekalnya Pak Mirin? Bekalnya adalah amal soleh. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam. Nanti di akhiratnya adalah memanennya. Dunia ini tempat mencari bekal, mencari bekal itu. Sholawat, amal soleh macam-macam, memperbanyak ibadah, membanyak sholawat, membanyak zikir, membaca Al-Quran, membantu orang lain, peduli kepada masyarakat, membangun masyarakat ini, membangun desa ini, membangun negara ini. Itu terlibat dalam pembangunan keluarga, pembangunan masyarakat, pembangunan bangsa dan negara sesuai dengan kapasitasnya. Jadi Allah menciptakan manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun, untuk beribadah. Kemudian yang nomor 2 sebagai khalifah.
Sebagai khalifah itu sebagai pemimpin di muka bumi, memimpin dirinya, memimpin warganya, memimpin masyarakatnya, dan keterlibatan untuk membangun masyarakatnya. Ya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah menjadikan Adam termasuk kita keturunannya ini dijadikan khalifah. Dua hal. Kita ibadah kepada Allah optimal dengan berbagai macam amal soleh. Di samping itu kita harus keterlibatan untuk membangun keluarga, menjadi anak soleh solihah, membangun masyarakat menjadi masyarakat yang baik, sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi bekalnya adalah amal soleh. Tidak ada yang lain. Yang kita bawa ke akhirat amal soleh. Apa? Ketika kita pulang ke akhirat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bekalnya harus banyak. Makanya kita disuruh evaluasi ini. Di penghujung tahun ini kita evaluasi. Evaluasi setiap detik, evaluasi setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Sekarang di penghujung tahun. Evaluasinya apa? Bagaimana hubungan kita kepada Allah, terutama ibadah. Pada sholat wajibnya, jamaahnya itu sudah full apa tidak? Apa hanya zuhur, apa maghrib tok, apa isya tok? Yang jamaahnya zuhur, asar, maghrib, cita-cita jamaahnya subuh, yang subuh tok bercita-cita bagaimana menambah ibadah. Wattaqullah, diingatkan lagi. Takwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan, zahir dan batin. Itulah evaluasi di penghujung tahun 2024 masuk tahun 2025. Kita harus muhasabah, kita harus evaluasi diri, muhasabah kepada Allah, muhasabah kepada sama manusia, pada lingkungan, pada hewan, tumbuh-tumbuhan, di mana saja berada. Kalau kita banyak dosanya, tobat. Kalau masih banyak amal perbuatan yang baik, kita tingkatkan lagi. Intinya, kita harus mengevaluasi diri. Ibadahnya kepada Allah kalau baik, tingkatkan lagi. Istiqomah lagi. Begitu juga ibadah sama manusia hubungannya. Kalau kurang baik, kita perbaiki, kita minta maaf. Supaya apa? Supaya ketika kita kembali Allah tidak menjadi orang yang merugi. Al-Qais. Makanya Nabi Muhammad mengatakan Al-Qais man dana nafsahu wa alima limal ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang mampu melakukan evaluasi diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang cerdas. Wong bodoh, wal ajiz, orang yang lemah, man attaba'a nafsahu hawa, man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahi amani. Orang yang lemah adalah orang yang selalu menuruti hawa nafsu. Dan orang yang berangan-angan, hanya berangan-angan tapi tidak mampu berbuat kebaikan. Itu adalah orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang selalu menuruti nafsu, dan orang yang berangan-angan menjadi baik tapi tidak mau berusaha menjadi yang baik. Oke, itu evaluasi di penghujung tahun 2024. Sebentar lagi kita masuk tahun 2025. Ada yang tanyakan? Monggo Pak Mirin. Mumpung ada waktu 5 menit, silakan. Jadi dasarnya itu kan iman. Pertama itu iman. Iman itu kan keyakinan.
Keyakinan itu kan dalam hati, dalam lisan, dalam perbuatan. Setelah itu imannya dibuktikan dengan amal soleh. Amal solehnya itu apa yang diperintah Allah dilakukan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Iman dulu. Karena dengan iman, keyakinan, pondasinya iman, ada yangnya namanya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi pertama iman sebagai pondasi sebagai dasar. Kalau sudah iman, lisannya iman, hatinya iman, dibuktikan dengan perbuatan. Kalau sudah itu dilakukan, gitu, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khari wa syarri. Setelah itu, gitu, antasyhada alla ilaha illallah wa iqamus sholata wa ita'iz zakat wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi pertama iman, kalau sudah imannya sudah mendalam, pasti orang itu mau mengamalkan. Kalau sudah mau mengamalkan, diistiqomahkan, berarti dia itu tunduk dan patuh kepada Allah di mana saja berada, itu namanya takwa. Tapi dasarnya iman. Monggo Pak Ikhwan sekarang. Silakan. Nggih. Ya. Ya. Sini jadi doa itu adalah hak prerogatif Allah. Orang sudah ditentukan umur, sudah ditentukan kaya, sudah ditentukan dan lain sebagainya. Tetapi dengan doa, ya toh, dengan doa yang kita lakukan dikasih Allah usia 50. Nah, 50 tahun itu dengan doa ini harapannya lebih bermanfaat, ya toh, daripada dikasih usia 100 yang 50 tahun itu ibadahnya luar biasa, perjuangannya luar biasa, dikenang sepanjang masa, itu dikatakan panjang umur. Oh, Sunan Ampel ingat terus. Padahal usianya, ya toh, seperti itu. Tapi kok Allah matawila marona supaya umurnya barokah. Ya toh. Ada juga yang memahami yang memang Allah Maha Kuasa. Ya toh. Tergantung hak prerogatif Allah. Nambah juga bisa. Ya toh. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Tapi ada juga yang menerjemah ketika dikasih usia 50 tahun itu lebih banyak kebaikannya daripada dosanya. Akhirnya dikenang sepanjang masa. Seperti Gus Dur. Dikenang. Wali Songo, Sunan Ampel, macam-macam. Kan sudah berapa tahun? Seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah berapa tahun dikenang? Sepanjang masa karena usianya usia yang barokah. Ya toh? Usia barokah. Ada Pak Mir sudah? Iya. Iya. Artinya ada yang menafsiri usia panjang itu, ya toh, 50 tahun barokahnya, kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ada juga yang menafsirkan Allah Maha Kuasa dengan memohon, dengan meminta, ya toh, itu hak prerogatif Allah. Bisa juga, ya toh, dengan silaturahmi dan sebagainya, Allah juga menambah. Ada penafsiran seperti itu. Ya toh.
Itu adalah kewenangan Allah. Yang penting kita husnudzon. Allahumma tawil a'marona, dikasih usia 50, 60, 70, kebaikannya itu lebih barokahnya lebih banyak daripada kesalahannya. Itu permohonan doa Allahumma tawil a'marona, supaya usianya barokah. Usia barokah kan dikenang sepanjang masa. Usia barokah adalah usia yang melukis sebuah amal, sebuah sejarah. Ya, sehingga apa? Sehingga masyarakat mengenalnya sampai bertahun-tahun dikenal karena amal perbuatannya. Ya, orang-orang yang dikasih usia yang pendek, tapi kreasinya, amalnya banyak. Seperti pengarang-pengarang kitab, dikasih usia pendek tapi karangan kitabnya luar biasa. Itu adalah apa? Umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Makatan mugi-mugi menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.